Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan mereka, mendidik mereka dengan agama. Pendidikan merupakan satu tanggung jawab yang diemban oleh orang tua yang diberikan kepada anaknya. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang terlahir dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan suci di sini adalah Islam, benar, ya, lurus. Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam pendidikan lingkungan sangat berpengaruh, terutama pada pendidikan anak kita. Apa yang dinamakan dengan lingkungan adalah orang yang berada di sekitar anak kita. Ibu, bapak, saudara, nenek, kakek, lingkungan masyarakat. Itu adalah bi'ah, lingkungannya yang bisa mempengaruhi anak kita ke depan. Maka kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang baik, tentu kita ingin membuat satu generasi atau satu lingkungan yang baik. Kewajiban pendidikan merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Kita mendidik anak kita. Hukum asal adalah mendidik di rumah. Nabi SAW menyuruh kita untuk mendidik anak kita. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhum 'alaiha fi 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah kepada anakmu untuk mengerjakan sholat pada umur 7 tahun. Pukullah mereka dengan kelalaiannya untuk mengerjakan sholat mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan mereka dalam tempat tidur. Ibu. Seorang ibu merupakan madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Anak akan belajar dari ibu. Anak akan belajar dari ibunya, dari orang tuanya, bagaimana dia bersikap dengan bapaknya. Apabila sang istri bersikap keras, kasar kepada suami, maka itu akan dilihat dan dipantau dan dipelajari dan diikuti oleh anaknya. Kalau seandainya kita di rumah tidak bisa mendidik anak kita dengan baik, tentu dengan cara kita mencarikan guru-guru yang baik. Begitu juga kita mencarikan wadah-wadah pendidikan yang baik. Agar anak kita terbentuk dan terdidik dengan baik. Tentu yang terbaik itu adalah wadah-wadah yang betul-betul menerapkan pemahaman yang benar, pemahaman akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, memahami Al-Quran, ya, memahami sunnah sesuai yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, tabi'in. Pendidikan di mana dalam pendidikan itu kita anak-anak kita dilatih membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang lainnya. Dan itu adalah merupakan bentuk-bentuk pendidikan yang baik. Maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak kita. Kalau seandainya kita tidak mampu mendidik,
Kita carikan wadah yang bisa mencapai keinginan kita. Bagaimana anak kita bisa belajar dan mendapatkan ilmu yang baik. Walaupun mahal. Karena rezeki Allah yang menanggung. Yang terpenting bagi kita bagaimana anak kita bisa belajar dengan baik. Banyak orang yang menyekolahkan anaknya dengan sekolah-sekolah yang wah, sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah yang mahal. Tapi kualitasnya, agamanya, pemahamannya perlu dipertanyakan. Maka oleh karena itu, mari kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Mencarikan wadah sekolah yang baik. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di Kota Padang memiliki satu wadah sekolah SDIT Darul Iman yang program unggulannya adalah tahfiz Al-Quran. Anak-anak kita pada kelas 4, kelas 5, ada yang sudah hafal 4 juz, ada yang 5 juz. Dan alhamdulillah target kita ketika tamat dari kelas 6 adalah 3 juz, itu adalah target minimal. Dan juga anak-anak kita latih dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan insya Allah ta'ala kita ingin mendidik generasi yang baik. Memilih sekolah yang baik, itu adalah tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya di rumah dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh merupakan investasi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal dunia, anak kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya, tidak ada amalan baru, pahala baru yang datang kepadanya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, yakni wakaf. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu agama, orang melakukannya. Setiap orang melakukannya, kita juga mendapatkan pahala. Awaladin salih yad'ulah. Doa anak yang soleh. Tidak hanya sebatas doa saja. Amalan anak soleh itu sendiri juga akan bermanfaat bagi orang tuanya. Karena anak itu adalah amalan dari orang tua. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat bagi kita di dalam memperhatikan pendidikan anak kita untuk masa depan. Sehingga mereka menjadi generasi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.